Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rico Erbrian Aprilio Ekananda dari kelas B NRP 105118 di sini jadi saya ingin menjelaskan sedikit simulasi di aplikasi ini Multisim tentang uh, basic conversion dari daya listrik dengan menggunakan sumber tegangan dan sumber arus. Oke, jadi yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang simulasi saya. Tentang yang pertama ini adalah kondisi di mana sumber tegangan dan sumber arus ini terkoneksi baik itu secara langsung maupun secara menyilang. Apakah nanti akan ada bedanya? Sekarang kita coba dulu ya. Ini sama seperti di PowerPoint yang telah dibagikan bersama Pak Dwi. Yang kondisi pertama ini ketika K1 dan K3, switch 1 dan switch 3 ini kita tutup, maka kita coba disimulasi. Ya, hasilnya akan seperti ini. Bisa dilihat hasil dari simulasi ini menunjukkan bahwa arus yang berjalan dari sini sebesar 70 volt dan 7,2 ampere. Kemudian di sini setelah melewati current source, arus ini menurun bahkan hampir 0 volt. Ini disebabkan karena beda potensial yang terdapat pada baterai. Di sini ada 70 volt dan di bawah baterai ini di kutub negatif ini ada 0 volt. Jadi sama seperti kondisi seperti itu. Lalu untuk yang kedua kita coba untuk penyilangan. Ya. Untuk menyilang ini hasilnya sama saja, arus akan ke arah bawah sini ya. Arus akan mulai ke bawah sini lalu ke atas. Dan untuk beda potensialnya tetap sama 70 dan ini bisa dianggap 0. Jadi arus akan ke sini. Arah negatif ini sebenarnya arusnya ke sana. Jika ini di reverse nanti akan arusnya ke sana. Jadi negatif dan positif itu hanya menentukan arah arusnya. Lalu untuk yang kondisi ketiga bisa dilihat seperti yang di PowerPoint ini, yang kondisi ketiga ini kita akan menyambungkan switch 1 dan switch 2 ataupun switch 4 dan switch 3 yang jika di PowerPoint akan seperti disconnection ini, di mana current source ini akan short circuit seperti ini, dan di voltage source ini nanti akan berupa open circuit dan tidak tersambung sama sekali. Kita coba di sini. Nah, jadi ini untuk kondisi yang pertama. Ini yang coba saya sambung adalah yang bagian switch 1 dan switch 2. Maka akan dihasilkan arus yang konstan 7,2 dan tegangan 70. Di sini tegangan 70 ini karena langsung berhubungan dengan kutub positif baterai, jadi akan mendapatkan tegangan sebesar 70. Lalu kita coba untuk kondisi kedua. Ketika kondisi kedua switch 4 dan switch 3 kita tutup, maka tetap ampernya akan konstan 7,2, sedangkan voltnya ini akan 0, mendekati 0. Ini karena akan langsung berhubungan dengan kutub negatif baterai. Jadi untuk cross maupun yang langsung tadi tidak ada bedanya, hanya arah arusnya yang berbeda. Namun ketika kita mengubahnya menjadi kondisi disconnection, maka akan terjadi arusnya akan konstan, sementara tegangannya tadi akan mengikuti dari
kutub baterai. Lalu untuk yang percobaan kedua, kita coba yang di PowerPoint ini. Kali ini current source-nya yang di sisi kiri dan voltage source-nya yang di sisi tengah. Kita coba run dulu yang kondisi pertama. Nah, untuk yang kondisi pertama ini bisa dilihat voltnya tetap 70, ampernya 7,2, sama saja. Sama seperti yang percobaan pertama tadi. Cuman ini arahnya ke sini, ke arah bawah. Karena voltnya ini berkebalikan dari arah sini. Lalu untuk yang kedua kita coba bagian switch 5 dan switch 6 kita tutup, switch 7 dan 8 dibuka. Maka hasilnya akan sama saja dengan besarnya ampere tetap 7,2 dan voltnya 70 volt tetap. Ini ya, harusnya ke sini. Lalu ke bawah dan kembali lagi ke current source. Untuk yang selanjutnya di kondisi ketiga tadi seperti ini. Nah, ini kenapa hasilnya di sini menunjukkan huruf E? Karena di sini terjadi ini arus pendek. Jadi sumber tegangan itu tidak boleh di short circuit karena nanti akan menghasilkan arus pendek. Dan ini di sumber arus ini akan berupa open circuit pun juga tidak boleh. Untuk yang kondisi switch yang 7 dan 6 kita maaf. Untuk yang switch 7 dan 6 kita sambungkan, maka hasilnya akan sama saja, akan terjadi arus pendek dengan besarnya ampere 3,5 giga ampere. Jadi dapat disimpulkan untuk percobaan dari slide ke-9 tentang direct link ini, sumber tegangan dan sumber arus ini yang digunakan berbeda. Lalu untuk cross maupun yang secara langsung tadi, itu tadi tidak ada bedanya, hanya beda arah arusnya. Lalu untuk yang sumber arus, ketika kita short circuit, maka akan menghasilkan ampere yang konstan. Sementara ketika voltage ini yang kita short circuit, maka akan terjadi arus pendek. Ya, seperti itu untuk yang dari penjelasan slide 9. Lalu kita lanjutkan untuk ke penjelasan di slide 10. Untuk di slide 10 ini kita akan menjelaskan tentang indirect link topologi. Jadi indirect link topologi ini adalah menggunakan dua sumber yang sama namun dapat dimodifikasi menjadi seolah-olah menjadi kebalikannya, yaitu ketika sumber tegangan diberi induktor maka seolah-olah menjadi sumber arus, dan ketika sumber arus dikasih kapasitor maka seolah-olah akan menjadi sumber tegangan. Kita coba di simulasi. Iya, jadi untuk yang disimulasi seperti ini. Ketika kita memberikan sumber tegangan dan induktor, maka setelah di sini dihasilkan 70 volt dari sumber tegangan, ketika kita kasih induktor di sini, di titik ini, maka akan menjadi ampere, hanya menjadi ampere. Lalu di sini arus ke arah bawah. Kenapa arus ke arah bawah? Karena arus lebih memilih resistansi yang lebih kecil. Di sini saya beri resistor ini maaf. Di sini saya beri resistor ini hanya untuk syarat memunculkan arusnya, karena kalau
tidak dikasih resistor, di aplikasi ini multisim ini tidak akan bisa di-run. Lalu arus akan ke arah bawah dan akan kembali ke sini lagi, ke sumber tegangan. Seperti itu. Jadi yang di sebelah kiri ini akan seolah-olah akan menjadi sumber arus, sementara yang di arah kanan ini akan menjadi sumber tegangan tetap seperti tadi. Lalu untuk yang percobaan kedua ini adalah tentang mengubah sumber arus menjadi sumber tegangan. Sekarang kita coba di simulasi. Di simulasi hasilnya akan seperti ini. Sumber arus di sini akan berubah menjadi sumber tegangan dengan sumber tegangan sebesar 9, ini, dan sumber arus yang di sini akan tetap menjadi sumber arus sebesar 7,2 ampere. Jadi pada dasarnya konsep ini adalah mengubah sumber arus seolah-olah mengubahnya menjadi sumber tegangan dengan bantuan kapasitor. Jadi mungkin untuk slide 10 itu. Lalu untuk slide kita lanjut untuk slide ke 12 dan 13. Sekarang 12 dulu. Jadi di slide 12 ini menjelaskan tentang indirect link topologi dan converter. Konsep indirect dan converter. Jadi di sini tentang pengubahan sumber tegangan menjadi sumber arus. Jadi di konsep first sequence ini, konsep di mana yang sebelah kiri ini kita ubah menjadi sumber arus, sedangkan yang sebelah kanan ini dengan sumber tegangan yang di open. Ini pun dapat dibagi menjadi dua, sama saja hasilnya, hanya beda arahnya saja. Sekarang kita coba untuk simulasi yang bawahnya ini, kita simulasikan di multisim. Di multisim slide 12 dan 13. Jadi ini yang di aplikasi multisim kita run. Ini untuk slide ke 12. Untuk slide ke 12 ini dapat dilihat di sini kita open ini soalnya untuk syarat yang di PowerPoint, untuk syarat bagian ini yang voltage source di open circuit. Lalu untuk kondisi pertama kita coba diluruskan saja. Konsepnya sama seperti yang di slide 9 tadi. Kita switchkan yang bagian sini dan situ. Kita play. Nah, akan dihasilkan di bagian kiri sumber tegangan ini akan tetap konsepnya sebagai sumber tegangan yang memiliki beda potensial 70 volt ini. Maaf. Lalu nah di sini bisa kita lihat sumber tegangan di sini sudah menjadi sumber arus karena maaf, di sini sudah menjadi sumber arus karena memiliki tegangan di bagian positif ini memiliki 35 dan di bagian kiri ini memiliki 35 volt sama. Di sini artinya pada rangkaian ini tidak memiliki beda potensial. Memiliki beda potensial 0 dan arus sebesar 3,5 ini yang artinya sumber tegangan di sini sudah berhasil menjadi sumber arus karena di sini telah ditambahkan dengan induktor. Lalu untuk yang kondisi kedua coba kita crosskan. Ini yang kondisi cross sama saja, hanya arahnya yang terbalik arah arusnya.
di sini tetap menjadi sumber arus dengan beda potensial 0 dan ampernya tetap 3,5. Jadi lanjut ke percobaan kedua. Di slide ini ya. Lalu setelah itu di slide 13 kita coba, ini adalah konsep indirect dengan sumber arus dan ditambahkan dengan kapasitor. Sekarang kita coba di simulasi multisim. Pada simulasi multisim ketika kita run kondisi pertama dulu. Oh ya, ini sudah kondisi pertama. Kita run. Di sini kita tutup karena kita mengikuti pada PowerPoint, syarat PowerPoint, karena current source di sini harus kita source circuit, jadi harus kita tutup. Kita kembali lagi ke jadi di sini sudah dapat dilihat bahwa ampere yang dihasilkan pada sumber arus di sini sudah 7,2, yang artinya dia tetap menjadi sumber arus sedangkan voltnya 0. Maaf. Lalu di rangkaian yang ini dapat kita lihat di sini timbul angka E lagi. Angka E ini artinya kita sudah mengubah sumber arus di sini menjadi sumber tegangan karena memiliki beda potensial yang berbeda. Maaf. Lalu setelah disalurkan ke sini, ini coba saya rubah ke angka yang lebih kecil, 1 ampere. Nah, dan setelah saya ubah ke 1 ampere, maka akan timbul besaran sebesar 500 gigavolt. Jadi untuk 7,2 ampere tadi, sistem ini tidak bisa menangkap karena terlalu besar. Dan kondisi ini akan terjadi arus pendek karena sumber arus di sini tadi sudah diubah dengan menjadi sumber tegangan oleh kapasitor ini. Dan ketika sumber tegangan kita short circuit, maka akan menimbulkan arus pendek. Jadi tidak boleh di short circuit untuk sumber tegangan. Lalu kita coba di kondisi kedua. Kondisi kedua masih sama saja, hanya beda arahnya dengan besar 1 tera. Ini masih menyebabkan menyebabkan arus pendek karena pada konsepnya sumber tegangan ini tidak boleh di short circuit. Maaf. Jadi untuk simulasinya saya kira itu untuk simulasi dari slide 9, 10, 12, dan 13. Jadi kesimpulannya adalah yang dapat disimpulkan ketika kita memiliki sumber tegangan, kita tidak boleh membuatnya menjadi short circuit karena akan menjadikan hubungan arus pendek. Lalu kita juga tidak boleh membuat sumber arus menjadi open circuit karena sama saja dengan yang tadi. Lalu untuk sumber tegangan dapat kita rubah menjadi sumber arus dengan bantuan induktor, dan untuk sumber arus dapat kita rubah menjadi sumber tegangan menggunakan komponen kapasitor ini. Lalu untuk masalah yang langsung atau yang disilangkan itu, menurut percobaan saya itu tidak ada bedanya, yang membedakan hanya arah arusnya saja. Ya mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.